حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Nabi SAW telah berwasiat kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang wara', berhati-hati dalam setiap hal, engkau akan menjadi orang yang paling beribadah, ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kun qani'an, dan menjadilah orang yang qanu', orang yang menerima atas ketentuan Allah. Takun a'laman nas, engkau akan menjadi orang yang paling alim di kalangan manusia. Maka orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan ridha atas qada dan qadar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang telah terjadi di alam dunia itu tidak lepas daripada ketentuan Allah. Apabila seseorang merasa terbesit dalam hatinya andai ini, andai itu, maka seolah-olah ini dia telah membukakan pintu-pintu syaitan ke dalam dirinya. Nabi bersabda, fa inna law taftah abwabasy syayatin, sesungguhnya kata-kata law, andaikanlah, andai kata, maka orang yang suka berandai-andai dia membukakan pintu-pintu syaitan untuk menggodanya. Maka apapun terjadi, janganlah kita ini merasa menyesal. Oh, kenapa andainya, seandainya tidak terjadi, seandainya ini, seandainya itu. Maka semua telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan kegembiraan, menerima dengan kesenangan. Gimana kita tidak akan gembira kalaulah hal tersebut sudah datang daripada kekasih yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita melihat hikmahnya saja. Orang tua dulu senantiasa mengatakan, ambil hikmahnya. Apapun terjadi, ambil hikmahnya. Ada seorang guru mengatakan kepada murid-muridnya, Allahu Akbar, setiap hal yang terjadi, bahkan musibah dan bencana, itu pasti ada baiknya. Ada baiknya. Maka suatu ketika seorang santrinya ini datang menjumpai gurunya. Ternyata matanya ini tercucuk duri sampai luka, tidak melihat. Datang kepada gurunya, gurunya mendoakan, insya Allah ada baiknya. Ada baik bagaimana ini? Satu biji bola mata hilang, tidak bisa melihat. Ada baik dari mana? Hatinya masih tidak menerima hal kenyataan ini. Dalam suatu perjalanan ketika dia pulang kampung setelah belajar, ternyata dirampok oleh satu gerombolan. Ditangkap, ternyata gerombolan ini kanibal, makan manusia. Diikatlah semua orang-orang yang dalam kafilah tadi. Oh, dipilih-pilih. Oh, ini enak dagingnya. Oh, ini gemuk, pasti enak. Macam-macam lah. Sampai kepada dia, wah ini kelihatannya berpenyakit dagingnya ini, matanya buta sebelah, dosa dimakan katanya. Dilepaskan akhirnya. Cepat-cepat dia ketika dilepaskan menjumpai gurunya, katanya, betul Ustaz, katanya, ada baiknya kalau mata saya ini buta, katanya. Subhanallah. Kita tidak mengetahui sekarang, kelak kita akan mengetahui. Tidak di dunia kita ketahui, kelak di barzakh kita akan tahu. Tidak di barzakh kita akan mengetahuinya, kelak di akhirat Allah akan perlihatkan hikmah daripada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala orang-orang sangat mengenal tentang kelemah lembutan beliau dan qanaahnya beliau, maka mereka mengetahui Imam Syafi'i ingin pergi ke suatu penjahit, ingin menjahit gamis yang dipakai oleh beliau. Maka orang-orang datang kepada penjual ataupun tukang jahit ini mengatakan, memberi upah. Nanti kalau kau jahitkan baju Imam Syafi'i,
engkau salah-salahkan itu anunya, bentuknya. Tangan kanannya engkau ininya apa ini? Engkau pendekkan dan pergelangannya engkau ketatkan seperti ini. Yang kiri enggak, sebaliknya. Panjangkan dan juga lebar ininya. Akhirnya betul. Setelah beberapa masa Imam Syafi'i meletakkan kainnya dan dia kembali mengambil gamis yang sudah jadi. Ketika dipakai, betul. Sengaja yang dibikin oleh penjahit tadi, tangan lengan kanannya ketat, pergelangannya dan juga pendek. Yang kiri sebaliknya, panjang dan juga besar. Wah, bagaimana kalau kita berjalan di pasar seperti ini? Tawakan orang ya. Imam Syafi'i mengatakan, alhamdulillah, terima kasih banyak, kata orang tadi malu. Kenapa Imam? Minta maaf, ini ndak pas ini. Ndak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Ini berhubung yang kanan ini pendek, jadi mudah aku kalau menulis, tidak mengganggu aku, katanya, kalau mengarang kitab. Yang ini juga bagus ini, katanya. Kalau aku berjalan ke majelis ilmu, kitab-kitabku aku taruh di sini, katanya. Kalau aku ke pasar, makanan yang aku beli bisa aku taruh di sini, tidak perlu lagi pakai kresek, taruh langsung di pergelangan tangannya. Rahimahullah. Tidak marah. Sudah, nah ini ketentuan dari Allah Ta'ala. Kenapa harus marah? Ini daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita harus menerima dengan senang hati.